Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Ye di channel Serem Midnight. Malam ini adalah malam yang sangat misterius. Karena apa? Kita syuting tengah malam banget ini. Karena nunggu Dedek Bobo. Ini udah mau jam 12 malam ya. Ini horor banget lah intinya. Buat kalian pasti penasaran kan di video kali ini akan bercerita tentang apa. Aduh jadi bebelit aku ngomongnya. Jadi di video ini aku akan serahkan semuanya ke suami aku, tepatnya ada di belakang kamera. Seperti biasa aku nggak sendiri, aku selalu didampingi. Jadi kira-kira mau cerita apa nih? Oke, sebenarnya video kali ini juga lanjutan ya. Lanjutan dari video sebelumnya tentang masa kecilnya Lala ya, jadi biar orang-orang lebih tahu tentang pengalaman masa kecil Lala. Kalau di video sebelumnya kan udah diceritain tuh sampai yang pengeroyokan orang terus tiba-tiba berpindah tempat ya kan, sebagainya gitu. Nah itu kan waktu itu masih kecil kan, kecil banget gitu kan. Nah itu sekarang SMP ya masih ya hijau hijau cabai rawit lah. cabai rawit. Nah sekarang kita mau mungkin angkat yang lebih ke apa istilahnya ya, yang lebih ke karir, bukan karir lah, maksudnya perjalanan hidup, dimana orang-orang jadi lebih mengenal Lala itu sebagai seorang yang dikatakan punya kemampuan itu, punya kelebihan ya. Jadi mungkin kan sebelumnya juga diceritakan tentang bahwa orang-orang akhirnya tahu Lala itu bisa punya ini dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah pada masa-masa masih SMP itu Lala sudah ada Kak yang minta bantuan tunanganin sesuatu pada masa itu? SMP pada masa itu sepertinya sih belum. Kalau SMP, tapi kayaknya SD, dan itu temennya bapak yang kerja di Waskita Karya. Dia suami istri, istrinya yang teman bapak, tapi suaminya juga kenal sama bapak. Itu dia kena gangguan, diikutin sosok, dan di situ aku belum ngerti apa-apa, tapi bapak suruh aku ambilin gelas gede ya kan, disuruh dibacain. Aku bingung baca apa, aku bilang gitu. Ya sama bapak dikasih tulisan dimana tulisan tersebut atau bacaan tersebut yang suka aku baca, maksudnya suka aku amalin iya setelah sholat gitu loh. Terus aku sempat bilang gini, kok baca ini pak, ini kan yang biasa Neng baca, emang buat apa? Kata bapak bacain aja, kata bapak gitu. Bacain 3 kali, itu lumayan panjang ya, lumayan panjang, nggak mungkin dong suruh aku tahan napas. Jadi ya udah dibacain, udah 3 kali, terus kata bapak tiup katanya ke air itu. Ya udah aku tiup lah, kayak gitu. Ini ibu minum. Jadi si ibu ini dia punya keluhan itu badannya berat banget. Ternyata ada yang ngikutin, ketempelan gitu. Ada sosok yang memang suka sama ibu tersebut. Sampai rumah tangganya itu kadang suka berantem, kadang suka ini gitu loh, tanpa, padahal nggak ada perkara apa-apa, tapi kayak hawa rumah tangganya suka panas. Jadi si ibu itu ngomong ke bapak gitu, nyeritain kenapa dia seperti itu. Ya udah, akhirnya ya diminumlah sama si ibu itu. Aku lupa namanya siapa, pokoknya dia suami istri tuh. Pas abis diminum ya lanjut ngobrol lah sama bapak. Aku kan masih kecil ya, dipangku sama mama aja ya. Aku dipangku sama mama, cuman ngedengerin mereka ngobrol. Mama juga ngobrol, aku mah sembari megang mainan. Ternyata dia bilang, Pak Nur, ini udah enakan nih badan, katanya gitu. Pas abis itu minum air yang bapak suruh aku baca gitu. Jadi malah
SD sudah dimintain bantuan ya sebenarnya ya. Ya, mungkin ke bapak. Ya mungkin ke bapak, tapi bapak pengen ngajarin kamu bagaimana cara untuk bantu orang, istilahnya gitulah. Cuma kan aku lagi tuh masih blow on, masih nggak ngerti gitu. Ya, terus akhirnya gimana kasusnya setelah orang itu di terapi? Ada kabar nggak bahwa masalahnya jadi lebih baik atau gimana? Kalau zaman dulu mungkin nggak secanggih teknologi zaman sekarang ya. Jadi kalau untuk ngabarin ya mesti ke rumah gitu, atau mama ke rumah dia atau si ibu itu ke rumah, karena kan cuman kayak zamannya telepon seluler, SMS gitu. Jadi ya denger sih katanya nggak tahu pindah kemana, apa masih ada rumahnya di situ gitu, tapi nggak ditempatin. Cuman gitu doang taunya. Cuma ya terakhir itu doang dia bilang udah enakan katanya badannya. Pas masih di rumah juga tuh lagi ngobrol, udah enakan nih Pak Nur badannya gitu. Jadi waktu itu yang Lala lihat sosok apa yang nempel ke si ibu ini yang ganggu? Itu sosoknya kayak dia bukan genderuwo ya, tapi berbulu banyak. Bulunya tuh banyak. Oh, tahu nggak kayak ini yang di got ijo-ijo tuh lumut. Kan lengket berlendir tuh kayak begitu dia. Jadi dia tuh kayak yang apa ya, dia ngasih efek ke si ibu tuh kayak suka ngerasa pegel berat, terus kadang suka kayak ngerasa badan dia tuh lengket, terus kayak gatel gitu bawaannya. Itu mungkin kayak sejenis siluman air ya. Kayak hantu banyu gak sih, kok kayak gitu? Hantu air, siluman air gitu. Tapi serem, gede gitu sosoknya. Cuman ya kayak gitu, jijik aja dia, banyak kayak lengket-lengketnya gitu. Gitu. Oke, jadi itu pengalaman pertama Lala atas arahan dari papa membantu orang ya, gitu. Dan selanjutnya masih ada yang lain nggak pada masa itu? Kalau masa-masa dari situ ngebantu orang atau apa, kayaknya pas udah makin kesini deh, tiba-tiba ada orang yang datang dari Purwakarta. Purwakarta itu yang masih wilayah Sunda ya kayaknya ya. Iya. Nah itu ada datang tiba-tiba. Jadi sebelum yang dari Purwakarta ini, ya itulah yang aku punya teman namanya tiba-tiba datang ke rumah. Bertiga tuh. Assalamualaikum. Itu pas udah makin kesini ya, di tahun 2019 apa 2020 itu. Itu dia datang dalam keadaan kayak setengah-setengah nggak jelas gitu. Dia datang, dibawa ya dia sama orang gitu. Dan orang ini teman kakak aku, teman abang aku, seangkatan lah. Dibawa, disuruh lihat katanya. Su, bantuin. Dia manggil aku bungsu kan. Su, bantuin Su, ini coba lihat kenapa. Pas dicek, waduh nih orang kayak ngelakuin sesuatu yang fatal. Sampai bener-bener aku lihat sukmanya dia tuh udah di mana-mana gitu, kayak nyangkut-nyangkut. Jadi badan dia ini cuman sisa kayak satu sukma atau dua gitu ya, lupa aku. Itu jadi kalau dia tuh udah dibilang linglung parah banget. Terus bentar-bentar kalau lagi ngobrol suka langsung beda, bukan dia langsung kemasukan kayak gitu. Terus gimana tuh akhirnya ceritanya? Bisa disembuhkan? Itu bukan disembuhin ya. Jadi mau gimana pun dia memang udah melakukan hal fatal. Awalnya dia nggak jujur, ditanya-tanya katanya dia cuman ya kencing sembarangan lah atau apa gitu sama ngeludah. Tapi pas kita coba flashback, sebenarnya bukan kemauan aku ya, tapi di obrolannya dia ini yang bikin aku ketarik. Dari energi omongannya dia tuh aku ketarik ke satu tempat di mana aku ngelihat dia lagi sama perempuan dan dia lagi naik gunung. Aku nggak tahu dia naik gunung apa. Nah terus aku tanya, itu ngapain? Aku bilang gitu. Nah ternyata dia ada melakukan sesuatu layaknya pasangan. Terus pas aku tanya, itu siapa lu? Itu pacar bukan katanya. Terus dengar katanya si cewek itu juga sama, tapi dia kayak orang gila jatuhnya. Cewek itu. Jadi berarti itu kasusnya terjadi ketika mendaki gunung lah ya?
Tapi dia pulangnya masih dalam keadaan selamat. Pulang tuh masih sadar, tapi pas udah di rumah tuh udah linglung. Oke. Termasuk si teman aku ini. Nah, itulah pas datang ke rumah itu, nih dia bertiga. 2 orang udah masuk ke dalam rumah. Si ini masih di depan rumah, nggak mau masuk. Masih di jalanan. Ditariklah sama yang teman abang aku. Pas masuk ke rumah, itu dia seperti ngerasain katanya ada tekanan banget yang neken dia tuh gede banget gitu. Ada energi gede sampai dia tuh gitu. Nah, mungkin itu bergesekan dengan sosok jin yang ada di dalam badan dia yang udah hampir menyatu gitu. Nah, terus di situ pas dilihat, oh ternyata ada yang ngikutin dia, ada yang nempel. Kita tarik dulu lah sosoknya, maksudnya kayak kita ikat gitu biar nggak kemana-mana, ditaruh di luar gitu. Nah, itu nggak kenapa-napa tuh, nggak dia udah normal. Kita bikinin air, kita bacain tuh maghrib ya datang ya, sampai mama bingung kok bisa nih orang kayak begini, aneh banget gitu. Maksudnya tiba-tiba datang ke si Lala gitu minta tolong. Pas udah ditelusurin ternyata dia melakukan hal seperti ini. Orang sampai mama sampai kayak gitu mama, ya kan. Terus udah tuh pas kayak begitu, ternyata sosoknya ini masih bisa dinegosiasi, diajak komunikasi. Dan sosoknya ini memang nggak yang nggak yang brutal banget. Dia memang pure sosok lelembut di sana yang jaga wilayah sana gitu, dan dia merasa wilayahnya udah dikotorin gitu. Jadi mau sampai kapanpun, mau dia berobat kemanapun, dia tetap dipantau sama sosok itu. Kalau sekalinya dia ngelakuin kesalahan lagi, udah dia bakal kumat lagi seperti itu gitu. Jadi lu mau ngumpet sejauh manapun ke lubang semut bakal ketahuan kayak gitu. Nah, terus sempat dia tuh hampir normal ya, mungkin ada beberapa kali sering ke rumah aku, kayak suka aku kasih air lagi, mungkin bahasa ininya di terapi kali ya. Tapi kan aku nggak ngerti, kalau kan asalnya minum nih, baca doa loh gitu, enakan, tapi sosoknya ada, masih mantau dia gitu loh. Tapi dia sosoknya nggak bermasalah kalau ke aku, cuman minta tolong kayak ingetin lagi ke dia gimana caranya dia tuh bisa nebus kesalahannya dengan melakukan kebaikan, atau ibaratnya dia tuh tobat lah kayak gitu kan. Ya udah dari situ. Terus ada lagi yang orang Purwakarta itu, om datang tiba-tiba. Om aku nggak tahu siapa namanya, lupa. Dia datang di situ, dia kayak minta tolong buat kayak dilihat. Jadi dia tuh ngerasa selama ini ada yang ngikutin dia gitu. Terus dia tuh orangnya sensitif, tapi dia nggak bisa lihat, dia hanya bisa ngerasain. Nih ada nih di belakang gua, tapi gua nggak tahu bentuknya apa kayak gitu. Terus dari situ nggak sengaja ya, pokoknya kita ngobrol-ngobrol, aku udah lupa obrolannya apa, tapi aku masih inget di situ tiba-tiba aku ketarik ke omongannya dia. Jadi kayak tiba-tiba aku masuk ke dalam cerita dia, di mana dia menceritakan dia tuh banyak ketemu orang, dan orang itu bilang kamu ada yang dampingin, kamu ada yang jagain katanya. Dan ternyata dia tuh sampai aku nggak tahu itu entah flashback atau apa ya, nggak paham. Aku nemuin di mana dia punya saudaranya itu kembar. Aku ngomong, oh maaf, di sini aku ngelihat ada 2 anak cowok. Dan di salah satu dari mereka itu yang nomor 2 yang kena. Aku bilang maksudnya yang turunannya gitu. Aku lihatnya ada 2 cowok nih, adik kakak. Aku nggak tahu, tapi mereka kayak seumuran, pokoknya adik kakak cowok. Aku gituin kan, oh iya itu mah jauh banget, jadi saya punya saudara dari mananya gitu ya, itu dia kembar katanya gitu. Memang jadi
yang 2 orang ini, yang anak kembar ini sama si om tersebut, yang ibaratnya yang kebagian dari leluhur gitu loh. Tapi porsinya beda-beda. Mungkin si om ini dikasih sensitifnya seperti itu, dia nggak bisa lihat tapi dia bisa tahu. Nah yang 2 ini bisa ngobatin, yang satu lagi dia lebih ke apa ya, bukan melenceng, tapi yang kayak kalau ini tuh bentar-bentar emosinya nggak stabil gitu loh. Dikasih sensitifnya. Terus jadi yang pure-nya itu di yang kembar itu, anak kembar itu. Terus dari situ juga ada lagi masih satu perumahan juga, di perumahan aku yang dulu itu seangkatan sama abang aku juga, temennya. Dia ini punya istri. Nah istrinya itu kena gangguan juga, sampai kita tuh nggak bisa ketemu karena posisinya aku udah ke Jakarta, sedangkan dia tahu aku tuh dari temen aku. Jadi saling ngomong lah, nih ada nih orang sini namanya Lala, dia suka horor-horor gitu, dia juga kayaknya bisa. Akhirnya si temen aku ini minta, lah ada yang mau kontekan sama lu, boleh nggak kasih nomornya gitu. Siapa namanya? Aku bilang, oh namanya ini, kata dia. Oke lah. Pas ini udah kontekan, ternyata langsung tuh kayak dari hati aku tuh kayak mau nolong. Akhirnya ya udah kita video call. Lewat video call itu istrinya teman abang aku, dia ini apa namanya, abis sholat ya kan, kayak aneh lah pokoknya, kayak ngerasa ada sesuatu yang janggal ngeiniin ke diri dia tuh. Akhirnya aku bacain sama apa yang aku bisa. Terus aku tiup jarak jauh atas izin Allah kan. Dia mual-mual. Oh, jadi itu pakai jarak jauh ya, pakai handphone? Video call. Video call? Iya. Oh, oke. Nah, aku juga awalnya nggak percaya gitu, maksudnya aku bisa nggak seperti ini. Tapi ya udah, atas izin yang maha kuasa, aku niatnya baik, mau bantu gitu. Aku cuman sebagai jembatan aja, perantara seperti itu kan. Terus dia mual-mual sampai sakit kepala segala macem. Terus sampai terakhir itu aku pakai ya tenaga dalam, terus aku baca apa yang aku amalin, aku kayak aku hentakin ke dia ya. Muntah darah. Batuk tapi keluar darah gitu. Oh. Udah, ya memang ternyata dia ada sesuatu juga dari, mungkin dari salah satu keluarganya dia gitu, yang gimana lah ke dia pokoknya. Nah terus abis dari situ ada juga masih tetangga juga kok, ada beberapa banyak tetangga itu masih gak jauh lah jaraknya di situ juga. Dia minta tolong juga, sampai ya gimana ya ngomongnya, itu istrinya. Jadi awalnya gini, ini dia suami istri tinggal di rumah itu, punya anak, terus sama mertua juga. Dia di situ ngontrak. Tapi yang aneh itu anaknya dia udah SD, masih mau netek, masih mau nyusu bener-bener nyusu. Itu SD loh. Udah gede ya? Udah gede dong. Dikasih susu formula nggak mau. Dan yang bikin anehnya lagi, setiap dia kalau nyusu itu kayak aneh, katanya ya, sampai sekarang tuh giginya tuh malah anak umur 6 tahun mau 7 tahun giginya nggak ada, masih ompong kayak bayi. Masih ompong bener-bener. Dan itu pertama kalinya aku ketemu ya sama keluarga beliau. Di sini istrinya udah almarhum pas setelah kejadian itu, pas aku bantuin udah meninggal. Sampai bener-bener itu real merenggut nyawa gitu ya. Nah itu di situ aku ngelihat, wah anaknya itu bukan anaknya, maaf ya, tuyul itu. Jadi si istrinya ini yang udah almarhum sampai jatuh sakit, sampai bener-bener lumpuh. Jadi apa istilahnya, kayak disedot, ya? Bahkan kalau dibilang nggak ada sakit apa-apa gitu.
cantik banget istrinya. Nah, aku pas kita udah telusuri segala macem, sampai di situ bapak juga turun tangan ya buat namengin bapak juga. Ini rumah aneh banget. Jadi kayak rumah, terus ada kamar. Di dalam kamar itu kita kira kamar mandi, ternyata bukan. Pas kita buka ada peti di dalamnya, tapi petinya itu berdiri, bukan tiduran ya. Kayak film-film vampir dong. Nah, itu dia. Film vampir yang peti mati berdiri. Nah, itu dia yang selama ini nggak pernah masuk ke situ si itunya. Jadi memang itu tempat. Jadi rumah ini kayak inilah begini. Nah, ruang yang sebelah sini ini dijadiin gudang. Dan dia nggak pernah tahu kalau di belakang gudang itu ada pintu, dikirain kamar mandi, ternyata itu apa namanya yang peti begitu tapi berdiri. Nah, di situ pas aku lihat, aku buka petinya, itu portal, ternyata portal gaib yang menghubungkan antara dunianya manusia sama dunia supranatural yang di situ ya. Aku nggak tahu tuh portal dari mana gitu loh, pintunya mereka dari mana. Dan ditelusurin lagi, dibantu sama bapak karena bapak juga kan nggak mau anaknya kenapa-napa gitu loh. Akhirnya ketahuan lah, oh ternyata ini rumah, maaf aja nih, itu kan dia ngontrak, rumah itu punya RT, dan RT itu pesugihan di situ. Pesugihan. Aku tegesin ke si om ini nih, om sebelum bulan ini om harus pindah kalau mau istri om sembuh. Soalnya kan itu pas dari situ dipegang sama bapak tuh kakinya kan. Pas kita udah selesai, pokoknya aku nyeritain yang hari berikutnya, itu dapat kabar istrinya udah enakan, udah ngejemur di depan rumah, udah bisa jalan, tapi pakai apa ya, pegangan gitu loh, pegangan yang buat dia jalan kayak gitu. Nah, itu sebelumnya aku ngomong sama si om itu, om, aku bilang, om harus ini buru-buru pindah dari sini karena apa? Ya ini nanti kenanya istri om itu udah ibaratnya kayak udah dijadiin dijadiin sasaran lah itu ya. Target. Nah tapi si om ini ya gimana ya, masih ada, dia tuh batas kontraknya masih ada bulan-bulan berikutnya lagi, sayang. Ya udah wallahualam ya, mungkin memang udah takdirnya, memang udah jalannya seperti itu. Setelah kita bantu, dapat kabar 2 minggu kemudian meninggal. Masih ada kontaknya di handphone aku juga omnya. Masih ini. Dari situ tuh kayak yang ya Allah, perasaan si tante ini masih ada balas chat aku, masih ada komen-komen di WA gitu loh. Terima kasih Lala udah bantu. Kita juga suka main, suka ngopi karena dia kan warkop ya, jualan juga gitu, jual kopi, mie segala macem gitu. Nah, dari situ itu udah orang ke 1, 2, 3, orang ketiga. Orang keempat nih, ada juga dia tetangga aku. Tiba-tiba datang sore-sore, kucuk-kucuk bawa anaknya. Assalamualaikum Bu, katanya gitu. Ini bener ya rumah Lala? Iya. Ternyata teman abang aku juga itu. Seangkatan sama abang aku ternyata. Tukang promosi apa ya abangnya ini. Marketingnya kali. Kok pada teman-temannya yang bermasalah semua ini. Nah, di situ dia datang bawa anaknya masih umur berapa tahun ya, kayak masih mau masuk TK lah anaknya waktu itu. Aku bingung dong. Kok maksudnya ada apa nih gitu kan. Oh, dia minta tolong, dia menceritakan kejadiannya. Aku suka ngalamin hal-hal aneh seperti ini kayak gitu kan. Apa ini beneran kiriman orang kah, atau memang ada orang yang sirik sama dia, atau mungkin dia mencurigai mamahnya gitu. Karena mamahnya ini kita nggak tahu ya. Ada mama kandung apa mama mertua? Mama kandung. Nah, karena mamanya ini yang dia curigai takutnya pakai sesuatu gitu, entah dari jadi dampak ke anak gitu takutnya gitu kan. Ternyata pas ditelaah ya kalau orang tuanya
cuman ini aja sih, mungkin karena biar orang tuh ngelihat seneng apa, ada ulas asihnya lah gitu kalau orang tuanya, dan itu nggak ada ngefek apa-apa ke mereka. Tapi memang ada orang yang nggak suka karena si kakak ini dia punya usaha bakso sama mie ayam gitu, tapi di rumah ya gitu, bukanya di rumah gitu. Jadi kayak orang tuh pengen mungkin nutup usahanya Iri dia. lah Iya, istilahnya. nggak tahu lah itu. Kayaknya tetangga juga yang iri sama dia gitu loh. Ya biasanya begitu. Nah terus dari situ, Nggak mungkin artis yang iri sama dia kan? ya, Pasti tetangganya sendiri. ya. Terus udah tuh dari situ kayak dia suka ngerasain nggak enak di badannya katanya gitu. Nah aku nggak tahu posisi badan dia ngerasain sakitnya tuh di mana, tapi tangan aku ini langsung jalan gitu, maksudnya langsung gerak megang pundak dia, megang pundak, tapi entah kenapa di situ dia langsung sakit katanya gitu. Terus sama aku pijit, aku biasain, aku pijit sembari aku baca kan apa yang aku bisa aku baca, sembari aku tiup, baca dia merintih kesakitan, sakit ya ampun, tajam banget kukunya, padahal kuku aku nggak ada, maksudnya aku nggak manjangin kuku gitu loh. Dan dia bilang katanya kayak kuku kucing nancep, katanya dia ngerasa tuh kulit dia tuh kayak kecongkel, kayak kuku udah masuk, kuku udah masuk terus ditarik lagi, jadi kayak dia ngerasa punggung dia pada saat itu kayak bolong. Aku kan langsung geli kan, karena aku orangnya takut gitu loh kalau bahas yang kayak gitu. Terus masa sih, aku bilang gitu. Pas dilihat dia kan pakai jilbab, dia buka jilbab gininya doang punggungnya itu merah, pundak dia merah banget, punggungnya tuh merah gara-gara ya aku pijitin gitu. Terus dari situ dia nyeritain, kok tadi beda banget ya lah, tangan kamu gede loh katanya gitu. Gede gimana kak? Itu kayak ngerasa kayak bukan tangan kamu, gede pokoknya. Terus kukunya tajam-tajam kata dia ngomong begitu. Masa sih orang tangan aku kecil nih kayak begini, aku bilang gitu. Sumpah lah aku yang ngerasain, makanya aku bilang sakit soalnya tuh kuku kamu kenceng-kenceng katanya, kayak langsung begini nih. Dia sampai apa tuh? Cengkram tuh. Dia sampai iya ke aku. Terus aku bilang, ih sakit, aku bilang gitu kan. Terus ya udah dari situ kayak yang dia aja. Terus aku izinin, aku pencet tuh ulu hatinya dia, aku bacain, aku pencet ulu hatinya, aku tarik ke atas, dia langsung kayak mual. Terus dia ngerasa katanya ada sesuatu yang ditarik sama aku, sampai dia ngerasa kayak apa ada sih yang keluar. Dia kayak ngerasa jantung dia tuh kayak ketarik sama aku. Adanya aku bilang aneh-aneh aja, orang aku cuma baca doang kok, aku bilang gitu. Udah aku bikinin air kayak biasa, aku kasih minum gitu, suruh aku baca syahadat salawat sama baca bismillah lah 3 kali, aku bilang gitu, al-fatihah 3 kali, tiup ke airnya. Terus pas dia minum airnya, dia ngerasa kayak anget gitu airnya, padahal tuh air es, kayak ngerasa anget gitu ke badan dia tuh, kayak yang tadinya mungkin badan dia campur aduk ya kan, terus pelan-pelan anget nggak lama sejuk, dia ngerasa kayak gitu ya, air es lah sejuk gitu. Udah gitu. Jadi, doang sih intinya berarti dari kecil udah banyak orang yang minta bantuan lah ya, walaupun misalnya dari tetangga, dari teman-teman AA, dari yang lain-lainnya gitu. Jadi pengalamannya udah banyak juga ya, kalau ya apa istilahnya ngebantuin orang lah dengan kemampuan yang ada. Ya mungkin itu aja ya malam ini, kita di video ini cerita tentang apa yang sudah pernah Lala lakukan di masa lalu gitu ya. Iya. Ya mungkin kedepannya kalau ada yang minta bantuan seperti dulu gitu, masih mau ngelakuinnya. Sebenarnya aku tuh memang nggak buka praktek atau apa. Bapak itu selalu ngomong dari dulu nih, ngomong, Neng, kamu nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh katanya, nggak usah, maksudnya kayak jauh dari orang tua atau apa gitu, suruh diem aja di rumah katanya, kata bapak, nanti banyak yang datang,
aku nggak paham maksudnya tuh apa. Ya mungkin memang udah jalannya aku seperti ini dan jujur ya, banyak banget sebenarnya ceritanya lebih dari ini. Kalau aku mau beberin panjang tuh buat apa ya, nggak perlu lah intinya. Ya, itu nanti Banyak di video-video lain lah kalau misalnya yang panjang-panjang gitu ya. banyak banget intinya mah. Cuman kan kalau aku pribadi jujur ya, untuk hal seperti ini mungkin orang yang udah pernah datang ke aku terus dia merasa alhamdulillah gitu, oh si Lala bisa nih, Lala bisa ngobatin atau apa ya, itu sebenarnya Allahualam ya. Aku cuman apa yang aku mampu, apa yang aku bisa, aku cuman melontarkan kalimat-kalimat dari Al-Quran gitu. Selebihnya Allah yang ngebantu gitu. Aku hanya perantara. Dan di situ juga banyak yang menyarankan, udah buka aja praktek seperti ini. Cuman aku kan masih labil ya. Kalau aku mah biar sejalannya aja. Kalau memang jalan dari Allah seperti itu ya udah aku akan tekunin gitu. Karena memang aku suka menolong, aku suka membantu, dan itu semua ya atas izin yang maha kuasa. Nggak 100% itu aku real bisa sembuh gitu. Aku hanya seperti yang ibaratnya menetralisir aja. Selebihnya untuk sembuh total itu balik ke diri masing-masing. Kalau dari jati diri kaliannya itu ingin sembuh pasti sembuh. Tapi kalau misalkan hanya ngandelin obat doang, tapi enggak dari diri kalian ada keinginan untuk olahraga, untuk apa gitu kasarnya kan, ya sama aja bohong. Jadi gitu aja teman-teman. Oke, mungkin cukup ya. Udah malam juga. Udah cukup untuk part kali ini. Jadi mungkin nanti cerita-cerita lain tentang Lala lagi bisa di part-part selanjutnya lagi ya. Banyak. Ya asal nggak bosan aja yang nonton. Dan ya mungkin itu ya, jadi supaya mungkin banyak orang yang belum mengenal Lala, jadi dengan video-video dari part 1 kemarin dan ini adalah part kedua, orang-orang bisa lebih tahu posisi Lala itu yang dianggap anak indigo oleh orang-orang seperti apa gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk penutupnya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya udah, cuman itu aja teman-teman. Terima kasih untuk kalian supportnya, yang selalu support channel Serem Midnight ya. Jangan lupa pantengin terus, di subscribe channel aku, terus di like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Sampai ketemu di next episode. Bye.